Ya, kembali lagi di Dialog Special Report merayakan Imlek 2568 dan masih bersama narasumber budayawan Jaya Suprana serta pengacara Vivi Leti Indra. Tadi kita sudah membicarakan soal kue keranjang, tapi belum komplit ini. Pak Jaya mungkin sudah mengingat tadi kue keranjangnya terbuat dari bahan apa? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Dengan gel? Dengan gel. Oke, berarti itu termasuk tradisi tapi bisa mengalami modernisasi juga begini ya Mbak, ya kita ngomong tradisi, salah satu kekeliruan kita menganggap tradisi itu mandek dan kuno seperti itu ya. Tradisi itu kan dulu pernah baru, termodernisasi kan? Kalau dia baru kan dia artinya kan perubahan dari yang lama. Nggak ada di dunia ini, nggak ada yang kelirumologi itu bahkan kelirumologi itu ya oke lah, itu kelirumologi itu mempelajari kekeliruan untuk demi mencari kebenaran. Itu sebetulnya mazhab itu saya semula begitu. Tapi dalam pelajaran yang saya pelajari itu, karena saya ini belajar terus, saya ketemu beliau kan belajar juga sekarang ini. Nah, pertanyaan Anda, saya bisa belajar dari pertanyaan Anda. Maka saya menyebut diri saya itu pembelajar, ya pokoknya nggak akan berhenti. Nah, kembali lagi, keliru ini penting sekali, Mbak. Kalau kita tidak, tapi yang penting kita harus mampu menyadari kalau kita keliru. Nah, kalau enggak, wah, kita pelihara kan anunya. Nah, tapi kita harus sadar kekeliruan dan harus berusaha diperbaiki. Itu adalah energi peradaban, Mbak. Begitu manusia berhenti pada kekeliruannya, peradaban mandek. Maka wawancara ini, Anda lakukan, ini bagian proses peradaban. Dan kita belajar dari itu juga, karena banyak informasi terkait tradisi-tradisi Imlek yang bisa kita ketahui. Kayak budaya orang bilang nggak kenal maka nggak sayang. Maka tak sayang. Nah, seperti itu. Saya masih ingin membahas lagi soal nggak sayang karena nggak kenal. Kita masih ingin membahas lagi soal kue keranjang. Ini ada banyak makna-maknanya juga seperti itu, Mbak Vivi ya. Ternyata rasa manis dan juga lengketnya juga itu ada banyak maknanya. Kecuali diabetes. Ya, lengket supaya keluarganya utuh, lengket. Itu sebenarnya makna yang ternyata ada lengket. Supaya hidupnya manis. Dan lengket itu perlu untuk bangsa Indonesia juga, harus untuk lengket. Untuk merekatkan, jangan terpecah belah seperti itu ya Pak Jaya. Di keluarga sendiri masih ada tradisi untuk membawa kue keranjang seperti itu, karena sebenarnya produksi kue keranjang juga setahun sekali kan, hanya diproduksi. Hanya boleh setahun sekali dan itu juga prosesnya panjang, seperti perjalanan hidup manusia kan prosesnya panjang, dan itu mengajarkan orang untuk tabah, untuk urut gitu, ujungnya manis. Jadi kalau prosesnya pahit atau lama atau apa ya sabar aja, yang penting ujungnya manis dan lengket gitu. Berarti kalau ujungnya belum manis dan lengket itu belum berhasil pencapaian. Saya kira ujungnya manis pun akan disesuaikan dengan perkembangan kesadaran bahwa manis itu kadang-kadang bisa berbahaya juga loh. Kalau diabetes. Nah, itu ya. Makanya ya, menurut saya kata manis ini perlu dirubah. Ujungnya indah. Ujungnya indah. Betul sekali. Enak juga dengan Bapak budayawan, jadi punya tata gaya bahasa yang baru. Jadi kita juga belajar dan menjadi lebih baik, Pak. Jadi nanti gaya bahasa kita akan jadi manis dan indah, Pak. Betul, itu juga perlu karena budaya juga banyak, kita juga tetap harus memperhatikan dan menghormati satu sama lain ya, seperti itu. Dan ada yang menarik di keluarga saya, Mbak, kalau itu budayanya itu pada waktu kita Imlek itu kan kita selalu ada kue keranjang. Mama saya biasanya pesennya banyak, dulu bikin sendiri banyak sekali waktu dia. Dan pasti dibagiin ke tetangga kiri kanan. Sekali lagi berbagi seperti itu ya. Jadi tetangga semua, padahal kita tinggal di tengah-tengah orang yang agama dan sukunya beda gitu. Tapi pasti sampai ke ujung-ujung. Nah, pas Lebaran juga bagi-bagi lagi parcel gitu. Jadi memang budaya berbagi itu sangat luar biasa. Betul, dan kita harus bersyukuri momentum Hari Raya itu ternyata memang adalah momentum untuk membuat kita berbagi dan dikasih kesempatan untuk berbuat baik ya Pak Jaya. Sebaliknya pas Idul Fitri kita dapat ketupat banyak sekali. Perkataan Anda tadi, setiap Hari Raya itu kan merupakan kesempatan kita untuk berbagi. Jadi setiap hari aja, Pak. Nah, jadi setiap hari. Alangkah indahnya. Betul. Saya itu sebetulnya kadang-kadang heran ya. Kenapa kok kita mengucapkan selamat kok
nunggu sampai tahun baru. Padahal tahun baru ada versinya India, versi Indonesia, versi China, versi Barat ya. Mbok ya setiap hari kita bangun, kita kemudian bangun tidur, kita ucapkan kepada Yang Maha Kuasa, terima kasih. Kami telah menerima hari baru. Kemudian kepada Anda saya ketemu, selamat hari baru. Bukan tahun baru. Nunggu selamat kok sampai setahun. Harus lama-lama ya, Pak ya. Baik. Setiap hari itu hari yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru, rezeki yang baru. Semua serba baru. Nah, untuk sebagai closing statement untuk merayakan Hari Raya Imlek untuk hari ini, Mbak Vivi sendiri apa mungkin yang ingin disampaikan terkait memaknai kebersamaan dan mungkin buat pemuda-pemuda generasi Tionghoa untuk tetap melakukan atau menjaga tradisi Tionghoa mungkin? Pemuda-pemuda Indonesia. Pemuda-pemuda Indonesia. Baik, silakan. Kebetulan di keluarga besar kami ini memang punya saudara dan keluarga yang dengan suku dan budaya yang macam-macam. Kami juga punya keluarga angkat yang Muslim. Jadi ketika kita merayakan kebersamaan, kita tidak lagi melihat perbedaan, tapi melihat bahwa kita ini satu keluarga besar. Kita satu keluarga besar, kita satu keluarga bangsa, Indonesia, satu bangsa yang luar biasa. Ini satu anugerah yang Tuhan berikan pada kita, harus kita pelihara. Dan kami suka budaya. Budaya apapun itu indah dan budaya apapun itu baik. Jadi kenapa kita tidak kembangkan bersama-sama? Kita gali sama-sama, kita kembangkan sama-sama, lalu kita display menjadi showcase Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kami sangat kaya, kami punya budaya yang berbeda, kami punya segala macam dari pakaian, dari makanan, dari tari-tarian, dari lagu, dari nyanyian. Kita gabung menjadi satu orkestra yang indah dan kita pertontonkan kepada dunia. Inilah Bhinneka Tunggal Ika, inilah Pancasila, inilah Indonesia. Dan Pak Jaya seperti ini calon Menko kebudayaan ini. Untuk saya untuk pemuda Indonesia untuk bisa melestarikan tradisi untuk warga itu. Warga yang tua juga dikasih kesempatan dong, jangan pemuda aja. Untuk seluruh warga Indonesia. Pertama tadi saya sangat menghargai ucapan beliau. Budaya itu semua indah. Ibu perlu tahu dalam ilmu kebudayaan, kalau kita ngomong antropologi, kalau dulu kan etnologi. Dulu kan kita kenal istilah primitif. Sekarang nggak ada. Nggak ada. Kebudayaan yang lebih terbelakang atau lebih maju, nggak ada. Lain. Dan semua punya keindahan. Kalau kita cari keindahannya. Kalau mau dicari keburukannya, ya ketemu juga. Karena Anda lihat di sini, ini kan ada sinar. Setiap ada sinar kan ada bayangan. Lah kita mau lihat mana? Kita mau lihat sinarnya, mau lihat bayangannya. Ya jadi kalau saya lebih baik lihat sinarnya. Ya bayangannya tuh kalau terlalu panas baru saya berteduh di situ. Oke. Nah kalau kembali lagi tadi harapan saya kepada bangsa Indonesia, malah saya nggak punya harapan lagi. Karena saya sudah melihat bangsa Indonesia ini adalah justru suri teladan bagi umat manusia di planet bumi ini. Bagaimana Kebhinneka Tunggal Ikaan ini diwujudkan. Bukan pakai politik, bukan pakai kampanye, tapi ketulusan. Nah, meskipun kita menghadapi berbagai benturan-benturan, tapi kita tetap kita dalam menghadapi benturan diuji akan tambah kuat, akan tambah kokoh. Beliau kan tahu sendiri ya, di setiap hubungan manusia itu kalau makin akrab akan makin banyak konfliknya. Karena biar-biarnya kan beda pendapat kan. Tapi ini justru menguji keakrabannya itu. Jadi kita jangan kalau ada beda pendapat langsung kita benci, langsung kita musuhin, kita langsung hujat, apalagi dilaporkan, kasihan dong. Nah dalam hal ini dibicarakan terlebih dahulu seperti itu. Ada tabayun, Mbak. Tabayun. Kalau di Islam itu, dan itu kalau dipraktekkan itu indah sekali. Saya jadi belajar gara-gara ini, Mbak.
Dan saya menghargai tabayun itu, harusnya itu yang kita praktekkan di bangsa ini. Dan tabayun itu kalau di agama Nasrani itu Yesus Kristus bilang jangan menghakimi. Ya, dan ampunilah orang yang telah berbuat jahat kepada kamu. Itu yang kita perlukan saat ini seperti itu ya, untuk padahal yang dimaksud dengan jahat juga menurut mereka nggak jahat. Tapi menurut kita jahat kan. Oke, kita kembali lagi. Ya, jadi kalaupun sekarang Pak Jaya membilang sudah tidak ada tidak memiliki harapan lagi karena sudah tercapai. Karena sudah tercapai. Sudah tercapai. Yang diperlukan kita menjaga itu seperti itu. Baik. Ya, kalau bilang harapannya, harapan saya semoga kita bisa menjaga, justru jangan merusak. Jangan merusak. Kita jaga. Kita belajar dari teman-teman kita di itu pasar Imlek Semawis, di Solo, Grebek Sudiro. Tadi teman-teman kita di Cilegon dan Padang. Dari keluarga beliau. Ya tuh, kemudian di Padang kita kan mayoritas ya kita tahu kan di sana mayoritas kan Islam kan. Di Belitung Timur 93% Muslim, Mbak. Dan ternyata mereka tetap bisa bersatu menghargai perbedaan itu ya. Dan justru kami tidak mengenal itu sampai terjun ke politik baru tahu ada perbedaan. Jadi dengan sebelum ke politik nggak ada perbedaan. Dengan merayakan Imlek sekali ini kita kembali merayakan dan menyatukan perbedaan itu ya Pak ya. Baik. Kata kuncinya sebetulnya ini kan, jangan biarkan politik merusak Bhinneka Tunggal Ika. Dan Pancasila. Ya. Terima kasih Mbak Vivi dan Pak Jaya telah berbagi banyak hal yang bisa kita bagi dalam perayaan Imlek kali ini. Semoga kita tambah rukun, tambah indah, tambah sejahtera, bangsa kita bersatu. Dan keadilan dan kebenaran ditegakkan di bumi Indonesia. Dan semoga Anda cepat dapat jodoh. Bhinneka Tunggal Ika tetap kita jaga seperti itu. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda telah bersama kami di Dialog Spesial Report merayakan Imlek 2568. Kami akan kembali usai jeda.